Salam Indonesia, selamat sore pemirsa Jogja TV. Senang sekali hari ini saya Indah Ardina kembali bisa menyatu bersama dengan Anda. Seperti biasa, ini adalah talk show Siap Nikah, sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Siapa sih yang nggak pengen seperti itu? Oke, ini persembahan dari DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung sepenuhnya oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini kita akan bicara soal mental remaja berdaya, masa depan keluarga terjaga bersama dengan narasumber yang pastinya akan menggenapi informasi yang Anda butuhkan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Ya. Sebetulnya pantasnya Mas sama Mbak gitu ya? Iya, boleh. Oke. Oke, yang pertama ada Mbak Agustin Dwi Widowati MC, ini psikolog ya. Sehat Mbak Oti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bicaranya sekarang mental remaja berdaya, masa depan keluarga terjaga. Ini penjelasannya seperti apa nanti psikolog kita ya Mas Fajar ya, yang pasti akan pengadikan gitu. Oke, Mas Dewan kita, Mas Fajar Gegana ST, anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Di tengah kesibukannya tetap aja ngobrol dengan kami. Thank you. Siap. Ya. Oke. Ini ngobrolin soal remaja. Kita mau mantan remaja kayaknya ya. Oke. Saya masih remaja. Remaja. Iya. Percaya kakak. Nah, ini talk show-nya memang siap nikah. Siap nikah itu sehat, independen, aman, produktif menuju nikah. Nikah itu kan memang sesuatu yang luar biasa ya. Semua orang pengennya sih sekali seumur hidup gitu. Dan apa kemudian yang dipersiapkan ini memang menjadi topik bahasan. Nah, kali ini kita akan menyoroti mental remaja berdaya, masa depan keluarga terjaga. Kita dengarkan psikolog dulu ngobrol ya Mas Fajar ya. Karena kan beliau pasti punya banyak sekali agenda yang pengen disampaikan gitu. Tapi gimana nih, ini teman-teman yang datang ke DP3AP2 di sana banyak untuk yang konseling? Banyak banget, apalagi kalau kita bicara di ranah remaja ya, karena memang remaja kita itu sekarang sudah relatif lebih melek kesehatan mental. Oke, bagus dong berarti. Betul, itu satu hal positif yang harus kita sadari. Ya, dan syukuri ya. Betul, harus kita syukuri bahwa remaja yang kita sebut Gen Z sekarang gitu ya, itu memang sudah lebih melek dengan berbagai macam informasi gitu ya yang mereka bisa dapatkan secara dalam tanda kutip mudah gitu karena kan internet juga sudah masif ya, sehingga mereka bisa mengenali aku lagi nggak baik-baik aja, aku sudah tidak baik-baik saja, aku hampir nggak baik-baik aja gitu. Oke, jadi dia kadang-kala ini ya, mendiagnosa diri, apa namanya, aku nih lagi nggak baik-baik aja nih kayaknya atau hanya halusinasi ya gitu. Tapi ini yang perlu dikasih tahu ya, supaya dia bisa mengenali dirinya tapi tidak salah diagnosa. Betul. Ya kan, karena nanti apa yang akan dilakukan barangkali juga bisa menjadi salah ketika yang diperkirakan salah. Oke, senang banget. Mumpung ada Mbak Oti, nanti kita tanya-tanya ya. Kita istilahkan kita ini sedang remaja dan mau ngobrol sama konsultasi. Iya, pemirsa, masa remaja memang merupakan masa transisi penting ya dari masa kanak-kanak kemudian menuju dewasa, dan ini ditandai dengan perubahan biologis, perubahan emosional, perubahan sosial dan juga kognitif atau berpikirnya. Nah, pada fase ini mulai membentuk identitas diri, mereka kan biasanya gitu ya. Kemudian punya nilai-nilai hidup, mengambil keputusan yang mempengaruhi masa depan, termasuk bagaimana kesiapan mereka membangun keluarga. Ini penting kita bicarakan. Sebagai orang tua atau Anda remaja yang lagi nonton acara ini, jangan tinggalkan 30 menit ini bersama dengan DP3AP2 DIY dan juga DPRD DIY. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian mental untuk remaja ini adalah sesuatu yang penting? Ya. Karena mereka calon orang dewasa. Nah, kalau kita apalagi tadi kita bicara kembali ke nantinya mereka akan membangun keluarga. Saat ini mereka memang masih remaja dengan tadi yang sudah disebutkan masa transisi. Nah, masa transisi ini nggak mudah. Karena di dalam masa transisi ini mereka mengalami banyak sekali perubahan. Mereka harus adaptasi dengan perubahan fisik. Mereka harus adaptasi dengan perubahan pola pikir, perubahan tuntutan lingkungan yang tadinya mereka masih bisa menganggap diri mereka anak kecil. Udah nggak bisa, karena orang-orang akan ada situasi-situasi di mana mereka bilang, kamu kan udah gede. Padahal belum segede itu gitu. Nah, kenapa kemudian mental remaja menjadi penting?
Karena kalau di masa remaja ini mereka tidak membangun resiliensi, keterampilan tadi ya, keterampilan problem solving, decision making yang bagus, nanti ketika mereka menjadi orang dewasa, terjun ke masyarakat, membangun keluarga, buyar. Oke, gagap ya, Gagap. buyar, ambiar gitu. Iya, ambiar. Itulah pentingnya mereka selesai dengan diri mereka di masa remaja, walaupun proses itu terus berlangsung ya. Oke. Mereka belajar dari situasi perubahan itu gitu ya, banyak perubahan yang mereka alami itu tadi sudah disebutkan, pola pikir, kognitifnya berubah, kemudian emosionalnya karena hormon kan, ada kaitannya dengan kondisi biologis mereka, ada perubahan hormon yang membuat secara emosional itu juga terpengaruh, bergejolak gitu, dan itu sesuatu yang alamiah gitu, kita tidak bisa menyuruh remaja-remaja itu untuk bahwa kamu tuh jangan kayak gitu toh. Nggak bisa, karena itu alamiah terjadi. Kita semua mengalami. Kita semua mengalami di fase remaja kita. Yang kemudian membuat remaja-remaja ini rentan adalah karena tuntutan. Dari? Tuntutan sosial kan berubah. Pertemanan, belum lagi kalau mereka mulai mengenal kasih lebih dari teman, lawan jenis gitu kan. Belum lagi kalau mereka sedang mengalami krisis identitas yang membuat mereka juga kebingungan sama diri mereka sendiri. Sehingga ketika kemudian masalah-masalah ini berkumpul jadi satu, itulah terjadi ledakan-ledakan emosi yang perlu untuk ditata, dibantu untuk ditata. Gitu. Remaja-remaja yang mungkin support sistemnya bagus, mereka akan mulus nih jalannya. Nah, remaja-remaja yang support sistemnya nggak bagus itu yang biasanya punya masalah lebih struggle dalam menghadapi masa remajanya. Yang dikatakan mental yang sehat untuk remaja seperti apa, Mbak Uti? Satu, mereka nyaman dengan perubahan tubuhnya. Baik-baik saja, nyaman aja gitu. Nyaman aja, nggak merasa terganggu atau risih atau apa. Iya. Karena kan ya kalau kita mau bicara tentang perubahan biologis tentu akan itu satu SKS sendiri mungkin gitu. Tapi nyaman aja, nyaman dengan tubuhnya. Bagaimana mereka ya misalnya kayak cowok tumbuh jakun, kemudian mulai cewek mulai menstruasi, yang tadinya bebas lari-larian, ini ada momen-momen di mana mereka ngerasain sakit, gitu-gitu. Nyaman dulu dengan perubahan fisik. Lalu yang kedua, secara emosional, emosi fluktuatif itu alamiah. Tapi belajar how to control mereka punya emosi itu yang kemudian membuat mereka menjadi lebih sehat. 3, adaptasi dengan tuntutan. Tuntutan sosial, tuntutan akademik, tuntutan keluarga. Ya, kurang lebih seperti itu. Adaptasi dengan tuntutan. Bagaimana mereka menyikapi tuntutan-tuntutan yang dulu nggak kayak gini kok, gitu. Kok sekarang mama ngomongnya kayak gitu? Atau aku tuh sebetulnya udah gede atau masih kecil sih? Hal-hal semacam itu. Dan yang keempat, terutama terkait dengan bagaimana mereka memaknai. Mereka memaknai dan menentukan, aku mau jadi apa? Aku mau hidup kayak apa? Aku itu siapa? Ini kalau dibedah seperti ini, rasa-rasanya menjadi ternyata ada kesulitan juga menjadi remaja gitu ya. Jadi kita termasuk yang beruntung, Mas, remaja kita baik-baik saja. Yang diomongin tadi kayaknya sudah mampu melewati. Iya, betul. Iya kan? Oke, baiklah. Tapi untuk sebuah ilmu ini perlu untuk dibicarakan ya, supaya orang juga kemudian menjadi bisa mengantisipasi apabila itu terjadi pada diri Anda, para remaja atau putra-putri Anda yang remaja. Mas Dewan, menjadi penting ketika remaja ini dibicarakan kesehatan mentalnya supaya ketika mereka berdaya ini kemudian masa depan keluarganya juga menjadi terjaga. Apa yang disupport Dewan untuk teman-teman di B3 B2DI, Mas? Ya, jadi kalau kami memperhatikan memang di usia remaja ini sangat penting karena masa transisi untuk menuju ke dewasa ya. Jadi memang dari sisi perubahan pola pikir dan juga karakter ini juga akan terbentuk di
usia remaja nih. Maka dari itu kami juga mendorong untuk DP3P2 ini untuk memperhatikan dan ada intervensi di situ karena kalau tidak didampingi ya kita juga pastinya nanti takutnya remaja kita juga tidak bisa terarah. Itu maka dari itu kan karena remaja ini adalah generasi emas kita di kemudian hari. Nah, ini juga harus ada intervensi ketika perubahan pola pikir dan karakter ini harus terarah karena jangan sampai dengan lingkungan paling bahaya kan remaja ini di lingkungannya ya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan di rumah. Jadi kalau tidak pergaulan sehari-hari ya. Pergaulan sehari-hari kalau tidak diawasi orang tua, tidak semua kita pemerintah juga tidak memberikan fasilitas atau pendampingan ya mereka. Ini juga nanti ya salah pergaulan terjadi seperti klite, terus mereka ke narkoba, terus ke judi online dan sebagainya. Ini kan bahaya untuk generasi kita. Maka dari itu kan kami dari Komisi D juga mendorong untuk DP3P2 ini untuk selalu memfasilitasi anak-anak remaja ini. Baik. Tadi kabar baiknya dari Mbak Oti sih sebetulnya mereka sudah lebih melek gitu ya untuk kesehatan mental dan sebagainya. Tapi toh dengan demikian juga PR-nya juga menjadi lebih banyak lagi karena semakin banyak orang yang kemudian mau bertandang ke kantor untuk melihat bahwa apakah saya ini perlu ditolong untuk kesehatan mental dan sebagainya. Baik. Kalau remaja sudah mengenali tanda-tandanya bagaimana dengan kesehatan mentalnya dan lain-lain, ya alhamdulillah kemudian datang ke tempat yang tepat, konselingnya ya ke konselor yang tepat dan sebagainya. Kadang-kala kan remaja juga suka ngobrol sama teman-temannya, yang teman-temannya justru sok teu gitu ya. Jadi nggak malah lebih baik, ya kan? Tadi kan pergaulan disorotin. Nah, gimana mengantisipasi ini Mbak Oti? Iya, tadi sudah disampaikan bahwa mereka punya kepekaan lebih terhadap diri mereka karena faktor informasi ya. Faktor informasi yang lebih masif sekarang terkait dengan kesehatan mental. Tapi ya betul PR-nya banyak. Di kami, di Puspaga Prima DIY itu memang banyak dari kami yang menerima klien remaja. Karena faktor tadi. Tetapi sebagian dari remaja kita itu juga belum cukup berani. Untuk datang ke tenaga profesional dan melakukan sesi konseling. Kenapa? Karena biasanya ada stigma-stigma di masyarakat yang masih menurut saya agak kurang tepat ya. Kayak misalnya beberapa kasus saya temukan kok udah separah ini baru datang gitu. Karena ibu atau ayahnya tidak mengizinkan, ngapain kamu ke psikolog, sebaiknya kamu banyak berdoa, misalnya begitu. Itu kan masih ada. Atau misalnya, awalnya saya berpikir bahwa kalau saya ke psikolog atau ke konselor, saya gila gitu. Nanti saya diomongin gila sama teman-teman, saya nggak sanggup kalau dinilai seperti itu. Jadi kalau ke psikolog dipikirnya gila gitu sama temannya. Iya, jadi ada beberapa kasus yang mereka sudah dalam tanda kutip cukup parah, begitu ya baru datang ke psikolog atau ke konselor. Terlambat ya? Ya sebenarnya tidak ada kata terlambat ya untuk penyembuhan, tapi memang sudah relatif lebih parah gitu. Karena masih ada stigma-stigma di masyarakat yang ya menurut saya kurang tepat gitu. Yang kemudian membuat remaja ini, kan tadi disampaikan ya, bahwa kalau mereka tidak diarahkan dengan baik, maka mereka bisa kebawa kayak misalnya satu contoh klite kan selalu berkelompok begitu ya. Kenapa mereka akan lebih erat dengan kelompoknya? Karena itu masa-masanya mereka mendapatkan validasi dari teman-teman seusia kan. Nah, maka penilaian dari teman-teman seusia, teman-teman sesirkel itu menjadi sangat penting buat si para remaja ini. Jadi kalau teman-teman sesirkelnya itu belum kenal dengan tenaga profesional, sangat mungkin mereka punya pikiran kayak gitu atau orang tuanya yang punya pemikiran semacam itu. Ya. Gitu. Kadang-kala remaja kan seringkali menjadi lebih manut ya dengan teman-temannya dibandingkan harus berdiskusi dengan orang tuanya. Hambatan-hambatan komunikasi ini apa yang harus dilakukan supaya mental mereka lebih sehat? Orang tua harus terbuka bahwa dunia ini sudah berubah. Orang tua harus gini. Ada hal-hal yang dulu kita anggap tabu.
lebih tepatnya gini, ada hal-hal yang orang tua kita dulu anggap tabu, sehingga ketika kita membicarakan tentang itu, ngapain sih kamu ngomongin itu? Oke. Misalnya soal apa tuh? Seksual, tentang beban emosional, ngono wae nangis, ibu tuh dulu. Oke. Atau misalnya disuruh belajar kayak gitu aja kok angelemen bapak itu dulu gitu. Sehingga ketika kemudian anak ini mau bercerita tentang beban dia di sekolah, karena memang akademik sekarang berat ya. Kita harus kita pahami juga gitu. Beban akademik, beban social pressure, belum lagi kalau kita bicara tentang media sosial, itu kan banyak sekali beban emosional yang dialami oleh remaja-remaja kita. Nah, orang tua ataupun nggak harus orang tua deh, orang tua ataupun orang-orang dewasa di sekitarnya, coba untuk lebih terbuka, mendengarkan dulu. Tidak harus selalu yang memberikan kata-kata mutiara, motivasi, enggak. Dengerin aja itu kadang-kadang udah cukup. Oke, baiklah. Gitu. Jadi lebih menggunakan telinga dan hati dibandingkan mulutnya gitu ya, supaya kemudian anak-anak ini bisa terfasilitasi dengan baik. Itu nggak berlaku bagi presenter Mas kayaknya. Nanti presenternya cuma dengerin. Kalau itu jangan dong. Kita jadi belajar ya Mas Fajar ya, kalau hal seperti ini gitu. Kadang-kala yang kita anggap sepele ternyata itu berat buat mereka, dan itu kemudian membuat mereka jadi enggan untuk ngobrol dengan kita gitu ya. Alah mau ngono wae gitu kan, tadi Mbak Oti kan katakan mau ngono wae bapak lo mikir undang-undang gitu. Iya tak Mas? Oke. Ini sebetulnya Mas Fajar juga sedang belanja permasalahan ya. Betul, karena ini ada di masyarakat supaya penjenengan nanti ketika evaluasi kebijakan ya soal undang-undang soal apa ya kemudian bisa berlaku. Betul. Ada nggak sih Mbak Oti misalnya kajian dari teman-teman psikolog kita gitu yang mengatakan bahwa kesehatan mental remaja ini akan berpengaruh terhadap bagaimana ketika mereka besok menikah? Iya, jadi beberapa artikel jurnal yang saya baca itu memang ada kaitannya gitu ya. Karena memang ada satu jurnal Indonesian National saya lupa ininya, tapi 1 dari 3 remaja kita itu mengalami kesehatan mental yang buruk. 1 dari 3? 1 dari 3. Wah ini 3 nih, yang mana nih? Kita sudah remaja lapuk ya. Saya nih yang berguru. Pakai kata lapuk lagi. Terus? Nah, beberapa artikel yang saya temukan juga itu mengatakan bahwa ada tiga poin utama sih, tiga poin yang seringkali disebutkan. Yang pertama adalah kemampuan mereka meregulasi emosi, 2 kemampuan mereka dalam komunikasi asertif, 3 adalah kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah, problem solving. Nah ada satu lagi yang itu juga saya temukan ada satu jurnal yang menyampaikan bahwa empati. Ternyata itu juga menjadi salah satu faktor penting gitu ya. Kalau remaja itu dalam 4-4-nya itu gitu ya, mereka relatif lebih sehat ketika mereka membangun pernikahan. Karena di dalam pernikahan butuh komunikasi asertif, bagaimana menyampaikan keluhan, kebutuhan, pemikiran yang berbeda dengan pasangannya. Kemudian regulasi emosi, bagaimana kita sebagai orang dewasa gitu ya mampu untuk manage kecemasan, kemarahan, kekecewaan di dalam permasalahan keluarga. Nggak mungkin lah keluarga tanpa masalah, ya kan? Pasti ada. Nah, regulasi emosi menjadi sangat penting. Bagaimana kemudian empati tadi ya, saya menemukan empati juga ada terhadap anggota keluarga. Ketika misalnya pasangan pulang dalam kondisi nggak oke, dari wajahnya kita lihat gitu ya nggak oke. Bagaimana kita pulang tidak langsung der gitu ya, berempati dulu, memberikan dia ruang untuk bernafas dulu. Nah,
hal-hal semacam itu yang sama problem solving itu juga sangat penting, bagaimana kemudian kematangan seseorang itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana roda pernikahan ini berjalan dengan sehat. Nah, beberapa kali yang saya temukan, saya beberapa kali mendampingi couple counseling, suami istri, termasuk juga pasangan yang beberapa teman itu juga sempat cerita gitu ya, mendampingi pasangan yang sudah akan menikah gitu ya. Nah, ketika mereka dihadapkan, didudukkan, kemudian kita diskusi bersama, kami memfasilitasi, ternyata banyak loh dari mereka yang belum siap, entah salah satunya atau bahkan keempat-empatnya. Oke. Gitu. Tapi kesadaran untuk merasa belum siap itu sudah bagus ya. Betul. Dibandingkan dengan merasa siap tapi ternyata tidak siap apa-apa. Betul. Oke, baiklah. Jadi dari kajian tadi sudah, kemudian bagaimana kita mengenali dan sebagainya ini juga sudah dikatakan. Yang mudah-mudahan ini tambahan ilmu bagi siapapun yang sekarang ini sedang nonton acara ini. Gitu. Oke. Yang ada di lapangan ini pasti menjadi fokus dari Mas Dewan ya dan kawan-kawannya. Terutama kalau kita bicara soal kesehatan mental remaja, bagaimana kesiapan mereka untuk pernikahan. Meskipun sudah ada dinasnya, tapi Dewan dalam hal ini yang langsung kakinya ke masyarakat kan pasti sering ngobrol ya dengan mereka. Adakah yang sampai ke telinga Mas Dewan kaitannya dengan kesehatan mental remaja saat ini? Ya, banyak. Jadi kami juga banyak menerima aduan dari masyarakat. Kebetulan kami juga mendengar dari mungkin Pak Duko, Pak Lurah yang selalu ini yang paling dekat untuk mendampingi permasalahan di masyarakat. Nah, beberapa permasalahan di remaja ini memang yaitu yang terjadi adalah masalah di lingkungan itu, lingkungannya tidak produktif, tidak membangun mental secara produktif sehingga mereka itu ada di ruang-ruang yang tidak baik lah, istilahnya seperti itu. Nah, kami juga menampung itu dan mengevaluasi ketika mungkin orang tua yang dengan kesibukannya ataupun orang tua yang lalai dalam memperhatikan anaknya, ini menjadi bagian yang penting ketika memang harus kita sampaikan kepada para orang tua yang memang di usia segitu memang harus betul-betul diamati. Karena sekarang walaupun anak-anak ini di rumah pegang HP terus juga kemana-mana itu saja sudah ada masalah juga. Di HP itu ngapain? Jangan merasa baik-baik saja ketika anak-anak juga tidak kemana-mana, hanya dengan HP-nya gitu ya. Main slot ya. Kasus-kasus seperti ini kan. Itu kan cari nafkah. Aduh, bercanda. Agak serem ya. Kita ngomongnya gitu. Jadi ini harus aware ya Mas ya? Iya, betul. Kita harus sama-sama mengawasi yang harus tadi ada keterbukaan antar anak dan orang tua dan juga di lingkungannya sehingga kita betul-betul tahu kegiatan mereka itu apa. Agar kita juga sama-sama bersama karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita juga nggak bisa hanya menyalahkan orang tua ataupun remaja itu sendiri, tapi kita yang ada di lingkungannya juga harus sama-sama ikut mengamankan ya, karena tanggung jawab itu ada. Nanti tiba-tiba di media ada berita anak-anak menyerang suatu daerah, ya kan? Terus nanti akhirnya ada tawuran di sana, kemudian mengganggu warga, kan? Kalau mereka juga ketakutan, ini mengganggu kesehatan mental loh ya. Iya pasti begitu kan? Oke, Mbak Oti, tapi kan perlu juga ya kita tahu ya, kapan sih sebetulnya seorang remaja ini sudah memerlukan bantuan profesional? Ketika itu sudah mengganggu daily activity, termasuk juga kemampuan mereka dalam beradaptasi. Misalnya, daily activity itu misalnya mereka gampang bengong, sulit konsentrasi, tidur tidak nyenyak, gangguan tidur, gangguan pola makan. Kemudian apalagi kalau sampai mereka sudah menarik diri dari apapun, dari hobi, dari pergaulan sosial, yang tadinya senang hangout, oke-oke aja diajak melakukan misalnya olahraga bareng, ini menarik diri gitu ya. Apapun masalahnya, ketika mereka sudah sampai di titik itu mengganggu daily activity-nya mereka dan adaptasinya mereka sehari-hari, sudah harus mencari bantuan tenaga profesional. Bagaimana kemudian Mas Dewan untuk bisa mensosialisasikan ini ke masyarakat ya? Karena kejahatan jalanan itu pun kan menjadi PR ya. Kadang-kadang kan kalau itu dibilang sebagai
gangguan kesehatan mental kayaknya ya nggak mungkin kan kayak kita nabok nyamuk gitu aja kan rasanya kita agak tapi nabok orang itu kan mentalnya gimana ya kok mereka sampai itu apa yang kemudian negara wujudkan Mas dalam bentuk supaya masyarakat ini merasa aman dan remaja kita juga kesehatan mentalnya baik. Jadi kalau dari sisi kami Kedewanan ini kami selalu ikut mensosialisasikan ketika kita memakai Karang Taruna, kelompok-kelompok yang memang itu circle-nya remaja itu atau masuk ke sekolah secara langsung karena benar dari komisi kami selalu mensosialisasikan tentang mereka ini adalah generasi emas yang kita butuhkan dan kegiatannya harus positif. Kami memitigasi permasalahan di sekolah, contoh misalkan ada bullying, misalkan seperti itu, terus tidak nyamannya di sekolah itu karena apa? Mungkin karena ya itu tadi faktor orang tua juga ada ternyata. Terus mungkin di sekolahnya terlalu ketat atau seperti apa. Nah ini kita di setiap sekolah kita selalu menemukan permasalahan yang berbeda. Gitu. Nah, maka dari itu kita juga pasti mendukung untuk dievaluasi dari sekolah maupun dari sisi remaja itu sendiri, anak-anak siswa. Nah, terus ketika kita terjun di masyarakat, ada di Karang Taruna, ada di kelompok-kelompok remaja yang mungkin kelompok non formal sekalipun, katakan kelompok circle mereka gamers gitu ya. Nah, itu kita juga mensosialisasikan bahwa mereka adalah anak-anak yang secara produktivitas memang harus didukung. Walaupun itu mungkin ruangnya memang ruang digital, itu tidak harus ruang akademis ruangnya itu macam-macam sesuai dengan misalnya karena, mereka inginkan. Betul, karena kita harus masuk ke dunia mereka. Nggak bisa memaksa untuk mereka masuk ke dunia kita itu nggak bisa. Bagus. Kita harus masuk ke dunia mereka. Beda usia, iya betul. Beda generasi. Iya, kalau mereka diberi kesempatan itu kayaknya malah lebih masuk juga ya. Iya betul, mereka nyaman akhirnya. Nyaman. Ternyata kita mampu mau memperhatikan dan mampu menjelaskan di sana ketika nanti ya setelah ini harus berpikir untuk masa depan. Jadi memang ada pos-pos anggaran yang memang diposkan untuk anak-anak kita ya Mas ya? Supaya kesehatan dari kami sosialisasi bentuknya ada. Itu seperti itu. Karang Taruna tadi termasuk peer education kali ya, supaya mereka juga merasa sebaya, jadi mereka senang untuk bergabung. Betul. Baiklah. Apa yang dipesankan Mbak Oti ini selaku psikolog sama anak-anak ya supaya kesehatan mental mereka bagus dan ini ada hubungannya loh dengan ketika membangun keluarga. Cobalah kalau saya ya sebagai seorang tenaga profesional yang banyak mendampingi mereka, cobalah untuk berfokus pada diri gitu. Karena seringkali yang saya temukan remaja-remaja itu apalagi sekarang sekali lagi dengan masifnya media sosial, informasi-informasi, self comparison itu yang menjadi momok sebetulnya. Banding-bandingin ya. Betul. Nah, itu yang seringkali saya kemudian tegaskan ke teman-teman remaja. Fokus sama diri. Kamu punya kekuatan, kamu punya kelebihan. Nah, kamu punya kekuatan, kamu punya ada hal-hal yang memang kamu lemah gitu ya di situ. Jadikan itu sebagai ruangmu berkembang. Gitu. Apa yang kamu lihat di media sosial misalnya? Karena itu benar-benar yang menurut saya jahat banget sih. Apa yang kamu lihat di media sosial itu tuh belum tentu sebagus itu. Gitu. Jadi berhentilah membandingkan dirimu untuk dengan sesuatu yang kita nggak tahu kebenarannya seperti apa. Jadi fokuslah ke dirimu sendiri. Tadi terutama banyak-banyaklah berkomunikasi. Meningkatkan keterampilan komunikasi, terus kemudian latihlah empatimu, kemudian problem solving, keterampilan kamu dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Komunikasi tadi udah ya. Nah, kalau kamu dalam tanda kutip lulus nih, gitu ya, itu kamu kembangkan di masa remaja. Di masa dewasamu, kamu akan lebih mudah dalam membangun keluarga yang sehat. Saya lebih suka menggunakan kata keluarga yang sehat gitu ya. Karena memang sekarang agak sulit nih untuk membangun keluarga yang sehat, yang resilience.
Oke, baik. Tapi probabilitasnya untuk menjadi lebih sehat ketika di remaja kita mentalnya juga sudah terbangun, ini akan lebih besar gitu ya. Jelas, betul Karena kemudian sekali. komunikasinya menjadi baik bersama dengan anggota keluarga yang lain. Betul. Oke. Karena kan nanti mereka akan melakukan itu dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Ya. Iya. Oke, baiklah. Mas dan Mbak, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini. 30 menit yang mencerahkan sebetulnya. Karena Siap. kalau kita bicara soal mental, Mbak Oti tadi pasti punya suggest bagus, punya informasi soal masalahnya di Jogja seperti ini gitu kan. Iya. Kadang-kala miris juga ketika kita melihat tayangan-tayangan, mungkin tidak terjadi di Jogja, tapi kalau ini terjadi pada anak-anak kita ya kita miris juga. Mau beli skincare aja sampai ibunya mau Iya, digorok misalnya. mm. Lebih penting skincare-nya daripada keselamatan ibunya. Ini contoh-contoh mental yang barangkali menjadi Betul. keprihatinan kita semua. Relasi. Ya, ini Kita harus- relasi ya yang harus kemudian dibenahi dan lain-lain. Next ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Terima kasih Siap. banyak mengganggu sore panjenengan, tapi Oke. sangat manfaat dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan siapapun. Amin. baik orang tua Amin, atau amin, amin. remajanya. Sukses DP3AP2 Daerah Istimewa Terima Yogyakarta. kasih, Sukses dukung juga kami Dewan terus. kita. Matur nuwun. Monggo silakan bersinergi untuk sesuatu yang lebih baik untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Ya, pemirsa 30 menit ngobrol bersama dengan psikolog dan juga anggota Dewan. Ini sesuatu yang harus saya kabarkan kepada Anda. Karena dari sinilah sebetulnya kita sama-sama mencermati apa saja yang harus kita lakukan untuk keluarga tercinta. Khususnya kalau kita bicara soal bagaimana mental remaja berdaya, masa depan keluarga terjaga. Saya Indah Ardina pamitan untuk kembali bersua dengan Anda di talk show berikutnya. Siap nikah bersama DP3P2 Daerah Istimewa Yogyakarta didukung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam Indonesia.